Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita berzikir, tapi hati masih sunyi. Bibir mengucap, namun ruh belum terbangun. Ada saat ketika zikir tak lagi sekadar lafaz, tapi menjadi kehidupan itu sendiri. Saat napas berubah menjadi tasbih, dan diam menjadi doa yang paling dalam. Di titik itu, zikir bukan lagi sesuatu yang kau lakukan, tapi sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Inilah perjalanan menuju kesadaran ruhani, saat zikir mulai bernafas di alam cahaya, dan ruhmu mulai mengenal asalnya. Dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga, karena yang akan berbicara bukan suara, tapi nur yang telah lama bersemayam di dalam dirimu. Bab 1. Zikir yang tidak lagi sekadar suara. Ada waktu dalam perjalanan batin ketika zikir yang dulu hanya terucap di bibir, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih halus. Di awal, engkau mungkin hanya mengenal zikir sebagai lafaz yang diulang, kalimat yang diucap dengan suara lembut setelah salat, atau saat hening menyelimuti malam. Namun perlahan, sesuatu di dalam dirimu mulai bergerak, sebuah getaran lembut yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Engkau mulai merasakan bahwa zikir itu bukan lagi sekadar kata, melainkan kehidupan yang berdenyut di dalam dada. Ia bukan lagi lantunan yang keluar dari mulut, tapi gema yang hidup di dalam jiwa. Ketika zikir mulai hidup di dalam diri, suara menjadi tak lagi penting. Yang lebih bermakna adalah rasa hadir di hadapan Allah, tanpa jarak, tanpa kata. Setiap tarikan napas membawa ingatan akannya, setiap hembusan menjadi bentuk kepasrahan yang tulus. Engkau tak lagi mengejar rasa nikmat dalam zikir, sebab yang datang bukan kenikmatan, tapi kehadiran. Kehadiran yang sunyi tapi sangat nyata. Engkau merasa diselimuti sesuatu yang lembut, tenang, dan penuh cahaya, seolah setiap sel tubuhmu sedang menyebut namanya dengan bahasa yang tak pernah dipelajari. Dalam keadaan seperti itu, zikir tidak lagi memerlukan alat bantu, tidak perlu suara keras, tidak perlu gerak tertentu, karena zikir sejati adalah keadaan, bukan kegiatan. Ia hidup di antara dua detak jantung, di antara dua helaan napas. Bahkan dalam diam, engkau tetap berzikir. Hati menjadi seperti taman yang bergetar pelan oleh angin kasih sayangnya. Kadang tanpa sadar, air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu yang tiba-tiba menjadi nyata. Disitulah engkau mulai mengenal apa itu zikir yang hidup, zikir yang bukan sekadar diucap, tapi dihayati oleh seluruh wujud. Zikir yang hidup tidak membuatmu merasa lebih suci, tapi justru lebih kecil. Engkau mulai sadar bahwa segala kekuatan untuk menyebut nama Allah bukan berasal dari dirimu. Engkau hanyalah wadah. Allah lah yang menggerakkan lidahmu, yang menghidupkan hatimu, yang membuat jiwamu bergetar setiap kali namanya disebut. Maka tak ada lagi ruang untuk mengaku. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang mendalam, karena Dia berkenan menyebut dirinya melalui dirimu. Dan ketika engkau sampai di tahap ini, zikir tidak lagi hanya berada di waktu tertentu. Ia menjadi nafas kehidupan itu sendiri. Kau hidup di dalam zikir, dan zikir hidup di dalammu. Tidak ada yang memulai, tidak ada yang mengakhiri. Hanya keheningan yang penuh cahaya, yang menghubungkan hatimu dengan sang sumber segala kehidupan. Saat itu, kau akan mengerti, zikir sejati bukan sekadar lantunan, melainkan detak rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bab 2. Ketika hati menjadi tempat turunnya cahaya. Ada masa ketika zikirmu yang lembut mulai menemukan rumahnya, dan rumah itu adalah hati. Awalnya, engkau mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kau hanya merasa dadamu lebih lapang, pikiranmu lebih tenang, dan matamu lebih lembut memandang hidup. Namun perlahan engkau menyadari bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang sedang turun. Cahaya yang halus tak terlihat oleh mata, namun begitu terasa oleh jiwa. Ia turun pelan-pelan, seolah menenangkan setiap luka, melunakkan setiap kekerasan dalam diri. Saat itu, engkau tidak sedang membayangkan Allah, tetapi sedang disinari oleh kehadirannya. Hati yang telah disentuh oleh cahaya zikir tidak lagi sama. Ia menjadi seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan tanpa harus berbicara. Setiap kali engkau mengingatnya, ada arus lembut yang bergerak di dalam dada, seperti sungai yang mengalir tenang di bawah tanah kesadaran.
Zikir yang lahir dari hati tidak butuh suara, karena di sana ada gema yang terus hidup, bahkan ketika lidah berhenti bergerak. Dan setiap kali engkau tenggelam dalam keheningan itu, ada rasa yang sukar dijelaskan, perpaduan antara damai dan haru, antara kecil dan luas, antara fana dan abadi. Cahaya yang turun ke dalam hati bukan datang karena usaha manusia. Ia datang karena izin. Ia hadir karena Allah berkenan menyingkap sebagian dari rahmat-Nya. Maka, zikirmu menjadi jembatan antara kegelapan dan cahaya, antara kelalaian dan kesadaran. Setiap kalimat yang kau ucapkan dalam zikir menjadi seperti ketukan lembut di pintu hati, hingga akhirnya pintu itu terbuka, dan kau mendapati bahwa cahaya yang kau cari selama ini ternyata sudah lama menunggu di dalam dirimu sendiri. Saat zikir telah hidup di dalam hati, dunia di luar tak lagi mengguncangmu seperti dulu. Kau masih hidup di dalamnya, tetapi tidak lagi tenggelam di arusnya. Hati yang bercahaya akan membuat langkahmu menjadi ringan, tuturmu menjadi lembut, dan pandanganmu menjadi penuh kasih. Engkau mulai memahami bahwa setiap manusia pun sedang berjalan menuju cahaya yang sama, hanya dalam bentuk dan waktu yang berbeda. Maka, engkau tak lagi tergesa-gesa, tak lagi menghakimi, sebab hatimu kini tahu, semua sedang disinari, hanya saja belum semua menyadari. Dan disitulah rahasia zikir yang sejati bekerja. Ia tidak hanya membersihkan dosa, tapi menumbuhkan cahaya di dalam hati. Cahaya itu bukan milikmu, tapi karunia yang dititipkan agar engkau bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan kasih. Ketika cahaya itu telah menetap, engkau akan tahu tanpa ragu, zikirmu telah hidup dan hatimu kini menjadi tempat turunnya rahmat. Dalam hening, engkau tak lagi sendiri, sebab seluruh hatimu telah menjadi ruang bagi kehadirannya yang lembut dan tak terlukiskan. Bab 3, getaran halus di antara dua dunia. Ketika zikir mulai menembus ke dalam lapisan terdalam dari dirimu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran yang muncul, lembut, nyaris tak terasa oleh tubuh, namun begitu nyata di kesadaranmu. Ia muncul di dada, di ubun-ubun, di antara dua alis, atau di tempat-tempat yang tidak dapat kau jelaskan dengan akal. Getaran itu bukan penyakit, bukan pula hal mistik yang perlu dikhawatirkan. Ia adalah tanda, isyarat halus bahwa zikir yang engkau lantunkan mulai menembus alam ruh. Ia bukan sekadar bunyi dari mulutmu, tapi kehidupan yang sedang berdenyut di antara dunia jasad dan dunia cahaya. Pada tahap ini, zikir tidak lagi membuatmu sibuk dengan jumlah hitungan atau lafaz yang terucap. Ia mengalir seperti arus, lembut dan terus bergerak. Kadang engkau merasa dadamu bergetar tanpa sebab, kadang napasmu terasa hangat dan ringan. Semuanya terjadi bukan karena keinginanmu, tapi karena zikir sudah mulai menghidupkan dimensi yang lebih dalam dari dirimu. Jangan melawan, jangan menafsirkan, cukup rasakan dengan tenang. Biarkan setiap getaran menjadi saksi bahwa kehidupan ruhani sedang bangkit dari dalam dirimu. Di saat seperti itu, engkau seolah berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, tubuhmu masih berpijak di bumi, menjalani tugas dan kewajiban duniawi. Namun di sisi lain, kesadaranmu mulai terbuka kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, dan tak berbatas. Itulah dunia ruh. Dunia yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, namun begitu akrab bagi hati yang hidup dalam zikir. Engkau mulai menyadari bahwa setiap suara, setiap napas, setiap detak jantung hanyalah bagian kecil dari simfoni besar yang diciptakan oleh Allah untuk mengingatnya. Ketika zikir telah mencapai alam ruh, engkau tidak lagi merasa perlu berusaha mengingat Allah, sebab seluruh keberadaanmu telah menjadi ingatan itu sendiri. Dalam tidur, dalam diam, dalam perjalanan, engkau tetap dalam kesadaran bahwa Dia bersama setiap helaan napasmu. Getaran yang halus itu menjadi tanda bahwa engkau sedang disapa. Dan di setiap sapaan itu, Allah mengingatkanmu bahwa Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Maka jika getaran itu hadir, jangan takut. Sambutlah dengan tenang, dengan hati yang tunduk. Sebab itu bukan tanda keanehan, melainkan rahmat. Zikir yang hidup di alam ruh akan menuntunmu tanpa suara, meneguhkan hatimu tanpa kata. Ia adalah bentuk kasih dari Tuhan kepada hamba yang telah berani tenggelam ke dalam hening.
Di sanalah engkau akan memahami bahwa zikir sejati tidak hanya mengingat Allah, tetapi juga menjadi jalan agar Allah mengingatmu kembali. Bab 4. Ketika namanya berdenyut di dalam napas. Akan datang saat di mana zikirmu tak lagi terasa sebagai bacaan yang kau ulang, tapi sebagai denyut yang mengalir di dalam napas. Kau tidak lagi memaksa diri untuk menyebut namanya, sebab setiap tarikan napas sudah menyebutnya tanpa suara. Tarik napas, dan engkau merasakan la ilaha mengisi ruang dadamu. Hembuskan dan terasa ilallah keluar bersama udara kehidupan. Tidak ada lagi jeda antara zikir dan hidup, sebab keduanya telah menjadi satu aliran yang menyatu di bawah kesadaran. Pada tahap ini, engkau tidak lagi memerlukan waktu tertentu untuk berzikir, karena seluruh waktu telah menjadi tempatnya. Bahkan di tengah keramaian, hati tetap berada dalam keheningan. Di sela-sela pekerjaan, di tengah langkah di jalan, bahkan saat menatap wajah orang lain, engkau tetap menyadari napasmu yang bertasbih. Zikir telah menjadi kehidupan itu sendiri. Ia bukan lagi kegiatan rohani yang engkau lakukan, tapi keadaan yang terus berlangsung tanpa akhir. Rasa yang timbul dari zikir napas bukan euforia atau ekstase, tapi keheningan yang dalam dan penuh kasih. Seakan dunia berhenti sejenak setiap kali engkau menarik napas dengan kesadaran akannya. Tak ada lagi dorongan untuk membuktikan diri, tak ada lagi keinginan untuk diakui. Yang tersisa hanyalah rasa tenang yang mendalam, kesadaran bahwa setiap napas adalah pinjaman dari Allah yang sedang Ia kembalikan kepadamu dalam bentuk rahmat. Ketika napasmu menjadi zikir, tubuhmu akan terasa ringan, seolah setiap berat pikiran dan beban hidup perlahan menguap dalam setiap hembusan. Pikiran menjadi jinak, perasaan menjadi lembut, dan hati menjadi lapang. Kau mulai melihat kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai zikir yang bergerak. Bahkan rasa lelah pun menjadi ibadah, karena engkau tahu, dalam setiap tarikan napas, ada penyebutan namanya yang terus berlangsung tanpa henti. Inilah tanda bahwa zikirmu telah hidup di alam ruh, dan kini telah berakar di dalam jasad. Allah telah menjadikan napasmu sebagai kendaraan bagi zikir itu sendiri. Dan selama napas masih keluar masuk dari tubuhmu, zikir tidak akan berhenti. Maka peliharalah kesadaran itu. Hiduplah dengan napas yang sadar akannya, dan engkau akan memahami makna terdalam dari kalimat, hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bab 5. Cermin ruh yang mulai bening. Ketika zikir telah hidup di dalam ruh dan menyatu dengan napas, maka sesuatu yang lembut akan mulai tampak di dalam dirimu. Kejernihan. Hati yang dulu keruh oleh keinginan dan prasangka, kini mulai bening seperti air yang memantulkan langit. Engkau akan mulai merasakan betapa ringan hidup ini ketika yang menggerakkan bukan lagi ego, melainkan kesadaran akan Allah. Setiap kali menyebut namanya, ada getar damai yang meluruhkan kerasnya hati, seolah setiap zikir membersihkan cermin ruhmu dari debu dunia yang selama ini menutupi cahaya sejati. Cermin ruh yang jernih akan membuatmu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kau tidak lagi menilai dari rupa, tapi dari makna. Engkau melihat manusia bukan dari ucapannya, tapi dari ketulusan yang memancar dari dalam dirinya. Engkau pun tak lagi mudah marah, karena di balik setiap peristiwa yang tampak, kau menyadari ada tangan Allah yang sedang menuntun. Ini bukan hasil dari banyak membaca atau mendengar, tapi dari zikir yang terus hidup dan menumbuhkan kebeningan dari dalam. Zikir yang sejati tidak menambah ilmu di kepala, tapi menyalakan cahaya di hati. Kadang di tengah zikirmu muncul pancaran pemahaman yang tiba-tiba, bukan hasil berpikir, tapi seolah bisikan lembut yang datang dari kedalaman. Itulah ilham, cerminan bahwa ruhmu mulai memantulkan kebenaran yang turun dari langit mana. Di tahap ini, engkau tidak perlu mengumumkan bahwa hatimu telah bersih. Cukup diam sebab kebeningan tidak pernah berisik. Cahaya sejati tidak mencari sorot lampu, ia cukup bersinar di dalam, menerangi langkah tanpa harus terlihat oleh siapapun. Namun, berhati-hatilah dengan rasa bening itu. Jangan sampai engkau mengira bahwa cahaya itu adalah milikmu. Ketahuilah, begitu engkau merasa memilikinya,
maka debu keakuan akan kembali menutupi cermin hatimu. Kejernihan tidak bisa diklaim, hanya bisa dijaga dengan kerendahan hati. Maka tetaplah menunduk dalam zikir, tetaplah merasa kecil di hadapan Yang Maha Agung. Sebab cermin yang bening hanyalah wadah bagi pantulan cahayanya, bukan sumbernya. Dan ketika engkau mampu menjaga kebeningan itu, dunia di sekitarmu akan ikut menjadi jernih. Ucapanmu menenteramkan, tatapanmu meneduhkan, dan kehadiranmu membawa rasa damai yang tak terjelaskan. Inilah buah dari zikir yang telah hidup di alam ruh. Bukan hanya cahaya yang menyinari hatimu, tapi juga cahaya yang terpancar keluar, menjadi rahmat bagi siapapun yang menatapmu. Sebab pada akhirnya, cermin ruh yang bening bukan untuk dilihat, tapi untuk memantulkan wajah Tuhan di tengah dunia yang sedang mencari cahayanya. Bab 6. Ketika dunia mulai terlihat sementara. Ketika zikirmu benar-benar hidup di alam ruh, pandanganmu terhadap dunia perlahan berubah. Segalanya masih tampak sama di mata, namun rasa di dalamnya telah berbeda. Apa yang dulu tampak penting kini terasa ringan. Apa yang dulu membuatmu cemas kini menjadi tenang. Engkau mulai menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara, seperti bayangan yang berpindah saat matahari bergeser. Tidak ada yang benar-benar milikmu, tidak ada yang benar-benar kekal. Hanya Allah yang tetap, dan hanya kedekatan dengannya yang terasa nyata. Dalam kesadaran ini, dunia tidak lagi menipu. Ia menjadi cermin bagi keabadian, bukan penghalang bagi ruhmu. Ketika kesadaran ini mulai hidup, engkau akan merasakan bahwa setiap pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari irama waktu. Tidak ada yang perlu disesali secara berlebihan, tidak ada yang perlu digenggam terlalu kuat. Engkau mulai belajar melepaskan, bukan karena kehilangan, tapi karena engkau tahu yang sejati tak akan pernah pergi. Zikir yang hidup telah membawamu pada titik pemahaman bahwa yang berharga bukanlah apa yang kau miliki di tangan, tapi apa yang tumbuh di hati, rasa yakin dan pasrah kepada kehendak Allah. Perlahan, engkau juga akan menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang menambah, tapi tentang menyucikan. Setiap keinginan duniawi yang dulu terasa penting, kini berubah menjadi ujian bagi hatimu. Kau tidak lagi mencari kedamaian di luar, karena ketenangan telah tumbuh di dalam. Dunia ini tetap berjalan, dengan segala gemerlapnya, namun engkau memandangnya seperti seorang musafir yang tahu arah pulang. Setiap langkah, setiap keputusan, kini kau sadari hanyalah bagian dari perjalanan kembali menuju Dia yang menjadi awal dan akhir. Orang yang zikirnya telah hidup di alam ruh, tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat. Ia berjalan di bumi, namun hatinya menetap di langit. Ia bekerja, berinteraksi, tersenyum, namun di balik semuanya ada kesadaran yang hening. Aku hanya sedang menunaikan titipan. Tak ada lagi keterikatan yang membuat gelisah, karena yang mengikat hanyalah cinta kepada Allah. Dunia pun tidak lagi menjadi medan perebutan, tetapi ladang untuk menanam amal yang akan berbuah di taman keabadian. Dan di saat seperti itu, engkau akan memahami bahwa makna sejati hidup bukanlah dalam lamanya waktu, tapi dalam kedekatan dengan Yang Maha Hidup. Dunia hanyalah perjalanan singkat, dan zikir adalah cahaya yang menuntunmu di setiap langkahnya. Maka teruslah berjalan dengan hati yang mengingat, sebab setiap kali zikirmu terucap, baik dengan suara atau dalam diam, engkau sedang mengikis kabut dunia, menyingkap jalan pulang yang terang menuju hadirat Allah. Bab 7. Saat ruh mulai mengenali asalnya. Ketika zikir telah benar-benar hidup di alam ruh, sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Ruhmu mulai mengenali asalnya. Ia seakan terbangun dari tidur panjang, menyadari bahwa selama ini ia bukan milik dunia, tapi milik Allah. Ada getaran halus yang muncul, bukan di tubuh tapi di kesadaran paling sunyi. Engkau mulai merasakan kerinduan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada panggilan yang terus menyeru dari tempat yang jauh namun akrab. Itulah panggilan asal, panggilan dari sumber kehidupan yang telah meniupkan ruh ke dalam dirimu. Dan ketika panggilan itu mulai terdengar, zikirmu tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi napas pulang.
sebuah gerak alami dari ruh yang ingin kembali kepada cahaya pertamanya. Ruh yang telah mengenali asalnya tidak lagi gelisah. Ia tahu bahwa setiap peristiwa di dunia hanyalah gelombang di permukaan samudera. Ia tidak menolak, tidak pula mengeluh. Ia hanya mengalir, mengikuti arus takdir dengan hati yang pasrah dan mata yang jernih. Dalam zikir yang hidup, ruhmu menjadi seperti burung yang terbang dengan sayap kesadaran dan ketulusan. Engkau mulai melihat kehidupan dari atas, bukan dari tengah keramaiannya. Segalanya menjadi jernih, sederhana, dan indah. Bukan karena berubah, tetapi karena engkau kini memandangnya dengan mata ruh, bukan mata jasad. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi sibuk bertanya, mengapa? Setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap rasa menjadi tanda. Engkau mulai melihat bagaimana rahmat Allah tersembunyi, bahkan di balik peristiwa yang tampak pahit. Kau mulai paham bahwa setiap kesedihan hanyalah undangan untuk kembali mendekat. Dan setiap kebahagiaan hanyalah tanda agar engkau bersyukur. Ruh yang hidup dalam zikir tidak lagi berjuang untuk memahami kehidupan, melainkan berpasrah untuk dipahami oleh kehidupan itu sendiri. Oleh kehendak Allah yang mengatur segalanya dengan kasih. Kadang dalam keheningan zikir, engkau akan merasakan seolah dinding antara dirimu dan keabadian menjadi tipis. Waktu terasa melambat, dunia menjadi senyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau sedang ada di hadapannya. Tak ada jarak, tak ada batas. Dalam momen itu, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk, hanya rasa halus yang membuatmu ingin terus tenggelam tanpa kembali. Tapi rahasia ini tidak untuk dipertahankan, melainkan untuk disyukuri. Karena setiap kali ruh menyentuh asalnya, ia akan kembali ke dunia dengan cahaya baru. Lebih lembut, lebih pemaaf, lebih sadar. Inilah tanda bahwa zikirmu telah mencapai kedalaman yang sejati. Ruhmu kini tidak hanya mengingat Allah, tapi telah mengenalnya sebagai asal dan tujuan. Setiap hari menjadi perjalanan pulang, setiap zikir menjadi langkah menuju keabadian. Dan ketika engkau menyadari hal ini, hidup tak lagi menjadi beban, tapi ziarah yang suci. Sebab engkau tahu, apapun yang terjadi, engkau sedang berjalan pulang ke arahnya, di bawah cahaya zikir yang tak pernah padam. Bab 8. Ketika cahaya mulai menuntun langkahmu. Ada masa ketika zikir yang telah hidup di dalam ruh tidak lagi hanya terasa di hati, tapi mulai menuntun seluruh langkah hidupmu. Setiap keputusan, setiap ucapan, setiap gerak tubuhmu seakan dijaga oleh sesuatu yang halus dan penuh kasih. Kau mungkin tidak mendengar suara, tapi batinmu tahu kemana harus menuju, kapan harus berhenti, dan kapan harus diam. Cahaya itu tidak datang dari luar, tapi memancar dari dalam, dari zikir yang telah menjadi kehidupan itu sendiri. Saat zikir sudah menjadi kesadaran, maka hidupmu tidak lagi berjalan dengan pikiran, tapi dengan petunjuk yang halus dari Tuhan. Cahaya yang menuntun ini tidak selalu berupa perasaan nyaman. Kadang ia datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk kehilangan, bahkan dalam bentuk keheningan yang panjang. Namun bagi hati yang telah hidup dalam zikir, setiap kejadian adalah cahaya dalam wujud yang berbeda. Engkau tidak lagi melawan karena engkau tahu, bahkan gelap pun diciptakan agar cahaya tampak. Inilah tanda kedewasaan ruhani, ketika zikir bukan hanya diucapkan dalam kebahagiaan, tetapi tetap hidup di tengah kesulitan. Zikir yang sejati tidak padam oleh duka, justru bersinar paling terang di saat engkau berserah total. Dan perlahan, engkau akan mulai mengenali pola ilahi dalam hidupmu. Sesuatu di dalam dirimu menjadi peka terhadap tanda-tandanya. Sebelum engkau melakukan sesuatu, batinmu seperti bergetar lembut memberi arah. Engkau mulai berjalan bukan dengan perhitungan duniawi, tetapi dengan intuisi ruhani yang jernih. Itulah cahaya petunjuk yang lahir dari zikir. Ia tidak menampakkan wujud, tapi hadir sebagai rasa yakin yang lembut. Keyakinan bahwa apapun yang datang adalah baik selama Allah menjadi tujuanmu. Ketika zikir telah menuntun langkahmu, engkau tidak lagi mudah terseret oleh arus dunia. Hati tetap tenang walau di tengah kebisingan, dan pikiran tetap jernih walau dunia berputar cepat. Engkau hidup dalam ritme yang berbeda, ritme ketenangan yang bersumber dari zikir. Kau menyadari bahwa langkah yang disinari cahaya Allah tidak akan tersesat,
meski jalannya gelap. Sebab zikir yang hidup akan selalu menjadi kompas bagi ruh yang mencari jalan pulang. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa zikir bukan hanya amalan, tetapi cahaya yang mengatur seluruh perjalanan. Ia menuntunmu untuk menjadi hamba yang penuh kasih, lembut dalam tutur, bijak dalam tindakan, dan jernih dalam pandangan. Itulah buah dari zikir yang hidup di alam ruh. Bukan hanya menenangkan batin, tapi juga menuntun hidupmu untuk berjalan di bawah cahaya petunjuknya, langkah demi langkah, menuju kepadanya. Bab 9, saat ruhmu mulai mengenal asalnya. Ketika zikir telah hidup sepenuhnya di dalam ruh, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Ada getaran halus yang muncul dari kedalaman batin, seolah-olah ruhmu sedang memanggil sesuatu yang sangat jauh, namun terasa amat dekat. Suatu kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia, tapi kepada asal yang paling suci, kepada Dia yang pernah meniupkan kehidupan ke dalam dirimu. Inilah saat ketika ruh mulai mengenali dirinya sendiri, bukan sebagai tubuh atau pikiran, tapi sebagai bagian dari nur ilahi yang pernah berkata, "Aku." Kerinduan itu tidak selalu manis. Kadang ia terasa seperti luka yang tidak bisa sembuh, seperti dahaga yang tak pernah terpuaskan. Namun disitulah letak keindahannya. Karena zikir yang hidup membuat ruhmu mulai ingat rumah asalnya, tempat segala keheningan bermuara. Setiap kali engkau berzikir, engkau seperti sedang menapaki jalan pulang. Setiap lafaz yang keluar dari bibirmu membawa serpihan cahaya yang mengantar ruhmu kembali kepada asal. Dalam diam engkau seolah mendengar panggilan lembut yang berkata, "Kembalilah, aku selalu menunggumu." Dan ketika ruh mulai mengenali asalnya, segala yang bersifat duniawi mulai kehilangan cengkeramannya. Harta, jabatan, bahkan pujian manusia, semua terasa ringan dan tidak lagi menjadi pusat perhatian. Engkau mulai hidup bukan dari keinginan, tapi dari kesadaran. Engkau menyadari bahwa segala yang datang dan pergi hanyalah bayangan, sedangkan yang abadi hanyalah Dia. Zikir yang hidup menuntun ruh untuk tidak lagi terikat pada bentuk, tapi berlabuh pada makna yang hakiki. Itulah sebabnya orang yang telah mencapai tahap ini tampak tenang walau kehilangan, karena hatinya sudah berlabuh pada yang kekal. Pada titik ini, zikir bukan lagi amalan yang dilakukan, tapi keadaan yang dialami. Engkau tidak lagi mengingat Allah, karena seluruh keberadaanmu sudah menjadi ingatan itu sendiri. Setiap hembusan napas adalah tasbih, setiap gerak adalah sujud, setiap diam adalah tasyakur. Ruhmu telah mengenali asalnya dan mulai berjalan bukan dengan langkah jasad, tapi dengan tarikan cinta ilahi. Itulah momen di mana zikir bukan lagi sekadar bunyi, tapi kehidupan yang mengalir di dalam darah ruhani. Dan di ujung perjalanan ini, engkau akan mulai memahami makna sejati dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah perjalanan pulang dari Allah menuju Allah. Zikir yang hidup menuntun ruh untuk menempuh jalan itu dengan kesadaran penuh, dengan cinta yang tidak pernah padam. Karena pada akhirnya, ruh tidak ingin apapun selain kembali, bukan untuk mendapatkan surga, bukan untuk menghindari neraka, tapi untuk bersatu kembali dalam dekapan cahaya asalnya, yang telah memanggilnya sejak awal waktu. Bab 10. Zikir yang menyatu menjadi kehidupan. Ketika zikir telah mencapai puncaknya di dalam ruh, engkau tidak lagi bisa memisahkan antara berzikir dan hidup itu sendiri, karena segalanya menjadi satu. Setiap detik kehidupan adalah aliran zikir yang tidak pernah berhenti. Engkau bisa berbicara dengan manusia, tersenyum, bekerja, bahkan beristirahat. Tapi di balik semua itu, zikir tetap berdetak lembut tanpa suara. Inilah tahap ketika zikir telah berubah menjadi napas ruhani, menjadi denyut kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaanmu. Ia tidak butuh lafaz, tidak butuh waktu tertentu. Ia hidup bersamamu karena engkau telah hidup di dalamnya. Pada keadaan ini, engkau tidak lagi mencari Allah dengan mata lahir, sebab seluruh pandanganmu telah menjadi cermin baginya. Engkau melihat keindahan bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar, di langit yang mendung, di wajah orang yang sedang marah, di debu yang berterbangan. Segala sesuatu menjadi ayat yang hidup,
menuntunmu untuk menyaksikannya di balik setiap wujud. Zikir yang hidup telah membukakan mata ruhani, sehingga engkau tidak lagi merasa jauh dari Tuhan. Karena setiap napas yang keluar adalah Hu, dan setiap helaan masuk adalah Allahu. Maka hidupmu menjadi ibadah tanpa jeda, pengabdian tanpa bentuk, cinta tanpa batas. Dan dari titik itu, engkau mulai memahami mengapa para wali selalu tampak damai. Bukan karena mereka tak punya ujian, tetapi karena mereka hidup dalam kesadaran zikir yang tidak pernah padam. Mereka tidak lagi mencari ketenangan, sebab ketenangan telah menjadi hakikat diri mereka. Zikir telah menjelma menjadi samudra yang menampung seluruh gelombang kehidupan. Amarah, sedih, bahagia, semuanya larut dalam kesadaran yang sama. Semua darinya, semua untuknya. Inilah rahasia kedewasaan ruhani. Ketika zikir bukan lagi jalan menuju Allah, tapi keadaan bersama Allah. Hidupmu pun berubah menjadi lembut. Tidak ada lagi keinginan untuk menghakimi, karena engkau tahu bahwa setiap jiwa sedang menempuh jalan pulangnya masing-masing. Engkau menjadi saksi yang tenang, bukan hakim yang resah. Zikir yang hidup menjadikan hatimu lapang seperti langit, mampu menampung semua yang datang tanpa harus menggenggam. Engkau mencintai bukan karena ingin, tapi karena sadar. Semua yang ada adalah bagian darinya. Dan cinta yang demikian tidak pernah berakhir, karena ia bersumber dari yang abadi. Dan akhirnya, engkau akan mengerti bahwa hidup ini sendiri adalah zikir yang panjang. Dari tangis pertama manusia di dunia, hingga napas terakhirnya di bumi, semuanya adalah bentuk zikir yang tak terputus. Maka ketika ruhmu nanti dipanggil pulang, ia tidak akan takut. Sebab baginya kematian hanyalah zikir terakhir yang membawanya kembali ke pelukan Tuhan. Dan di sanalah zikir yang hidup menemukan maknanya yang sejati. Bukan pada lafaz, bukan pada suara, tapi pada penyatuan abadi antara ruh dan Sang Pencipta. Dalam keheningan yang tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah pulang sepenuhnya kepadanya. Ketika zikir telah hidup di dalam ruhmu, engkau tak lagi mencari Tuhan, sebab seluruh hidupmu telah menjadi tempatnya bersemayam. Maka diamlah sejenak dan rasakan. Mungkin selama ini bukan engkau yang berzikir, tapi zikir yang sedang menghidupkanmu.